Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Asafa. Saya dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Di sini saya akan mempelajari tentang bab 2, yaitu About Router OS dan Router Board. Di sini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama adalah router OS dan router board. Yang kedua, router OS features. Yang ketiga, router board name. Dan keempat, router board type. Dan yang terakhir, arsitektur router board. Kita langsung ke yang pertama aja, yaitu Mikrotik router OS. Seperti yang kita ketahui, mikrotik dibagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Software sendiri adalah perangkat lunak yang biasa disebut dengan OS atau router OS. Dan hardware sendiri itu adalah perangkat keras yang biasa disebut dengan router board. Selanjutnya yang pertama, reset on OS. Yang kedua, sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mikrotik board dapat diinstal di PC atau sebagai VM. Dan stand alone operation berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Selanjutnya, mikrotik router board. Yang pertama, Win in hardware atau board dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS dengan segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya yang tersedia mulai dari low-end sampai dengan high-end router. Selanjutnya, router OS features support 802.11 A, B, C, NAC wireless network dibagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Ini adalah contoh dari yang indoor, yaitu mikrotik, dan selanjutnya itu outdoor. Outdoor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama point to point dan yang kedua point to multi-point. Untuk point to point ini ada 3 contoh. Yang pertama Dynadis mikrotik, terus SXTSG mikrotik, dan yang terakhir LHG AC mikrotik. Dan point to multi-point ini ada 2 contoh yang saya tampilkan, yaitu Mainbox mikrotik dan Omnitic mikrotik. Kembali lagi, routing. Routing sendiri dibagi menjadi dua, yaitu starting routing dan dynamic routing. Ini ada RIP, OSPF, BGP, RIPNG, OSPF versi 3. Selanjutnya, Farewell dan NAT atau Fully Customized Linux Based. Selanjutnya, KOS atau Hardware Management. Manajemen itu yang biasa mengatur. Selanjutnya, point-to-point tunneling, PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Selanjutnya, Answer Management atau DHCP atau proxy, hotspot atau radius, dan lain-lain. Yang terakhir, tools atau bandwidth test, troch, matching, MRTG, dan lain-lain. Selanjutnya, router board name. Pengategorian nama pada perangkat router board mikrotik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama, symbol name. RB ini singkatan dari router board. Dan yang 9 ini adalah seri atau kelas router, dan yang 5 ini jumlah port internet, dan yang terakhir yang nomor 1 ini jumlah slot mini PCI atau wireless. Yang kedua, Word atau Omnitic, Growth, SXT, LHG,
Dynadisk, CAP, WAP, HAP, dan HEX. Dan yang ketiga, exception naming. Nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contoh, router board 600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Selanjutnya, router board type. RB, seperti yang saya bilang tadi itu, RB itu router board. Dan yang 9 itu series, yaitu 900 series. Dan yang 5 itu Ethernet. Yang kedua, wireless. Yang selanjutnya UI atau feature board. Dan 5AC2ND itu fitur wireless, dan TC itu jenis casing. Kode lain yang ada pada router board, yang pertama itu U atau support port USB, yang kedua A atau memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, dan H itu more powerful CPU, dan G itu support port gigabyte, yang 5 ini support port SFP, 5 support frekuensi 5 GHz, dan yang 2 ini support frekuensi 2,4 GHz, dan yang 52 ini dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, dan yang terakhir TC tower atau vertical case. Selanjutnya, arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor, software atau OS. Untuk setiap arsitektur berbeda. Melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Ini ada link, kalian bisa searching. Dan ini ada beberapa contohnya, yaitu PPSBE, SMIPS, Taylor PPC ARM X86, MIPSLE, MMIPS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.